welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Apa kabarnya semua? Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan, 'cause He's worthy to be praised. Amen. Come on. You have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. Say, it's a brand new day, so I'll give you praise. Come on, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new, you sing, so I give you praise. Come on church, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. Come on, clap your hands together for Jesus. Hey. Woo. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, you see, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise.
Lord, I give you praise for the things you do. Cause there's nobody like you. 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 Thank you, Jesus. Shout haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Hey. Hey, hey, hey. Kami naikkan pujian ini bagimu Tuhan. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Great is our God. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. And everybody shout, great is our God. Hey! Biarkan sukacita itu mengalir, memenuhi setiap hati kita. Amin. Naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan. Katakan thank you Jesus. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, melebihi apapun. Besar Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kami punya Allah yang hebat. Mari datang dan sembah Dia. God, I look to you.
I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Oh God, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. You know, you know, you know. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God, you reign forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah,
Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya siap untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa kebaktian dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus hadir, biar kami bisa mengerti firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. So, hari ini aku mau cerita tentang satu orang yang namanya adalah Lazarus. Berapa banyak dari teman-teman yang tahu tentang orang yang namanya Lazarus? So, orang ini, dia ini 3 bersaudara. Lazarus dengan saudara perempuannya yaitu Maria dan Marta. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Berarti Yesus kenal sama orang-orang ini. Nah, one day Lazarus dia sakit. Lazarus sakit dan Maria dan Marta mereka menyampaikan berita ini kepada Yesus. Waktu Yesus dengar berita ini, Yesus ini mengasihi mereka. Firman Tuhan bilang Yesus mengasihi ketiga bersaudara ini. Tapi waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, Yesus bilang gini, dia stay dulu 2 hari, baru setelah 2 hari itu dia akan mengunjungi Lazarus. Nah, tapi setelah 2 hari itu selesai, firman Tuhan bilang, kalau ada berita lagi, Lazarus sudah meninggal. Lalu, long story short, Yesus dia datang, menghampiri Maria dan Marta. Maria dan Marta tahu Yesus datang, Maria dan Marta mereka menghampiri Yesus, lalu mereka bilang kayak gini, Yesus, kalau aja Yesus datang lebih awal, saudaraku pasti gak mati, masih hidup sekarang. Tapi Yesus tanya ke mereka, do you believe me? Kamu percaya sama aku? Aku ini adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Maria dan Marta mereka percaya, tapi ya tetap aja ya, maksudnya saudara mereka sudah mati. Pasti rasanya campur aduk dalam hati mereka. Tapi habis itu Yesus mengunjungi kuburnya Lazarus. Dia minta orang untuk bisa menggeser batunya. Nah, dengan catatan Lazarus sudah mati selama 4 hari. Berarti baunya juga udah gak enak di kubur itu. Tapi orang-orang ini taat untuk buka tutup kuburnya. Lalu Yesus bilang gini, Lazarus keluar. Dan yang paling ajaib adalah beneran Lazarus keluar. Padahal dia sudah dikubur selama 4 hari, baunya udah gak enak teman-teman. So, dari cerita ini kita belajar sama-sama kalau Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kita belajar sama-sama kalau tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Nah, apa sih yang kita bisa belajar dari cerita ini? Mungkin di sekitar kita pernah di posisinya seperti Marta dan Maria. So, maksudnya gimana tuh Kak? Kita di posisi di mana kita ngalamin susah, kita ngalamin kesulitan, lalu kita doa kepada Tuhan seperti Maria dan Marta dia kasih kabar kepada Yesus tentang Lazarus sakit. Kita doa kepada Tuhan, Tuhan aku ngalamin susah, aku ngalamin kesulitan, tapi seakan Tuhan gak jawab apapun. Seakan tidak ada pertolongan Tuhan sampai apa yang kita takutkan, apa yang menjadi kesulitan kita akhirnya menjadi sesuatu yang beneran terjadi dalam kehidupan kita. Kita ngalamin gagal, kita ngalamin sesuatu yang tidak enak, kita ngalamin hubungan yang rusak, kita ngalamin apalagi? Kita ngalamin nggak naik kelas, dan di situ rasanya udah hilang harapan kita. Ya, udah nggak naik kelas. Seperti Maria dan Marta, ya adikku sudah mati. Tapi di dalam nama Yesus selalu ada harapan. Walaupun kesannya sepertinya, aduh nilaiku udah jelek, aduh keluargaku udah berantakan, aduh aku udah dimusuhin teman. Selalu ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kalau Yesus yang sanggup membangkitkan Lazarus yang mati kembali hidup, nggak ada bau, nggak ada bekas-bekas kayak habis dikubur. Kalau Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, Yesus yang sama yang kita sembah sekarang juga mampu membangkitkan apa yang mati dalam kehidupan kita. Selalu ada harapan untuk Tuhan pulihkan kehidupan kita. Mungkin ada relationship yang udah rusak, Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Mungkin ada skor atau school grades yang udah terlanjur jelek karena kita
udah belajar tapi tetap aja jelek, Tuhan sanggup untuk tolong. Mungkin kita ada merasa kita dimusuhin sama teman, gak ada yang mau lagi berteman sama aku, kelar hidup aku, selalu ada harapan dalam nama Tuhan Yesus. So, walaupun apa yang terjadi sekeliling kita membuat kita merasa sudah gak ada harapan lagi, hidup aku sudah selesai, udah titik, gak ada lagi yang bisa tolong, ada Yesus yang bisa tolong kehidupan kita. Selama kita berharap pada Yesus, selalu ada harapan. Kalau kita berharap sama manusia, manusia terbatas. Selama yang seperti kita selalu belajar. Kalau kita berharap sama manusia, manusia bisa tolong kita, tapi ada keterbatasannya di mana manusia nggak bisa tolong kita. Tapi kalau kita menaruh iman kita pada Yesus, selalu ada harapan untuk Yesus tolong kehidupan kita. Seberapa buruk pun kehidupan kita, Yesus sanggup tolong kehidupan kita. So, nah pertanyaannya gimana caranya kita bisa tetap berharap sama Yesus di tengah kondisi yang gak enak sekalipun. Di mana rasanya hati ragu, masih mau percaya gak ya? Masih bisa berharap gak ya? Nah gimana caranya kita bisa tetap punya harapan itu? So, aku mau bagi 2 poin hari ini. So, are you guys ready? Alright. So, the first point adalah gini. How to avoid losing hope in life waktu kita ngalamin kondisi yang buruk. Yang pertama adalah keep on trusting. Keep on trusting. Teman-teman, untuk kita percaya itu adalah sebuah pilihan. Percaya itu bukan karena rasanya, percaya itu bukan karena ikut-ikutan, tapi percaya kepada Tuhan Yesus adalah pilihan. It's a choice. John 11 verse 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Ayat yang ke-22. But I know that even now God will give you whatever you ask. Martha awalnya bilang kayak gini, kalau Yesus ada di sini lebih dulu, adik aku gak meninggal. Tapi aku percaya kalau but I know that even now God will give you whatever you ask. Tapi Martha tetap percaya kalau Yesus minta Tuhan sesuatu untuk lakukan untuk adiknya, pasti akan terjadi. So, this is faith. Martha melihat apa yang depan matanya, kayaknya udah gak ada harapan, tapi dia tetap menaruh percayanya kepada Yesus. Yesus pasti akan lakukan yang terbaik buat kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus itu sayang mereka. Kalau Yesus sayang mereka, pasti Yesus akan buat yang terbaik. Jesus also loves us. Yesus juga sayang kita semua. Dan kita percaya kalau Yesus sayang kita semua, pasti dia akan lakukan yang terbaik buat kita semua. So, keep on trusting. Jangan kita percaya cuma karena ada hal baik doang. Tapi di masa-masa yang tidak enak sekalipun, kita melihat nilai kita di sekolah kayaknya udah gak ada harapan. Orang tua kita di rumah berantem terus, kayaknya udah gak ada harapan. Kita kayaknya dibully, gak punya teman, kayaknya udah gak ada harapan, gak ada yang mau berteman sama aku. Selalu ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah kita lose our faith. Tetap kita percaya kalau Yesus bisa tolong kita. Karena gini teman-teman, kalau kita udah lose faith kepada Yesus, kita pasti gak akan minta tolong lagi kepada Yesus. Padahal yang bisa tolong kehidupan kita, yaitu adalah Yesus. So, never ever lose our faith. Tetap kita percaya kepada Yesus. So, that's the first thing. Keep on trusting. Yang kedua, be in community. Nah, yang menarik gini teman-teman. Di John 11, tadi kan diceritain itu kalau kalian mau baca cerita lengkapnya ada di John 11 atau Yohanes 11. Nah, di John 11 verse 45. Nah, ini aku mau cerita dikit. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary had seen what Jesus did, believed in him. But some of the Jews, went to the Pharisees and told them what Jesus had done. And long story short, orang-orang ahli Farisi ini, mereka nggak senang dengan apa yang Yesus buat, karena ini berarti makin orang-orang makin percaya sama mereka, dan akhirnya mereka udah nggak percaya lagi sama ahli Farisi, tapi mereka jadi percaya kepada Yesus. Mereka nggak senang teman-teman. So, bukan itu yang aku mau highlight, tapi kayak gini teman-teman. Dengan siapa kita berkumpul, kita berkomunitas, itu akan mempengaruhi
kepercayaan kita, harapan kita, teman-teman. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mematikan harapan kita, udah ngapain percaya Yesus, udah pakai cara sendiri aja. Tuh kan udah dibilangin, makanya jangan sok suci lu. Akhirnya dapat nilai jelek juga kan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mematikan hope kita dalam Yesus, hope kita pasti bisa akan hilang, teman-teman. Bahkan bukan cuma hope, faith kita pun juga bisa hilang dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita ada di dalam komunitas yang membawa kita semakin dekat dengan Yesus, yang bisa semangatin kita sama-sama, yang di masa-masa sulit kehidupan kita mereka bisa bilang, hey, kita support sama-sama, kita doakan sama-sama. Orang-orang yang mau dengar cerita kita, orang-orang yang mau untuk bisa mensupport kehidupan kita, yang bisa temenin kita. Itu ada komunitas yang bisa membawa kita bisa punya tetap harapan pada Yesus. Karena kita percaya waktu kita berkumpul dengan komunitas yang benar, waktu kita unity, bersatu dengan komunitas yang benar, ada berkat Tuhan yang curahkan buat kehidupan kita. Psalm 133, 1-3. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessings, even life forevermore. Waktu ada komunitas yang dimana kita saling mendukung, yang punya iman yang sama kepada Yesus, saling menguatkan, Tuhan alirkan berkat ke situ. Dan kalau Tuhan alirkan berkat, berarti ada harapan buat kehidupan kita. Apapun kesulitan kita, pasti bisa kita lalui dengan penyertaan Tuhan, dengan blessings yang daripada Tuhan. So, teman-teman, kalau Yesus yang bisa membangkitkan Lazarus yang mati jadi hidup, berarti selalu ada harapan untuk masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan ini, teman-teman. So, don't lose hope. Jangan pernah kita berhenti berharap. Yesus pasti tolong kehidupan kita. Dan doa aku, teman-teman, di saat kita ngalamin susah, ngalamin sulit, selalulah ada dalam komunitas yang bisa support kita sama-sama. Di tempat ini kita punya namanya Teens Group. Teens Group itu apa? Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita digembalakan dan dimuridkan. Dan ada teman-teman yang saling mendukung semuanya. Waktu kita lagi susah, ada teman-teman yang susah juga yang bisa saling dukung, saling menguatkan sehingga kita bisa selalu percaya kepada Tuhan, selalu punya iman pada Tuhan, dan selalu bisa berharap kalau Tuhan pasti tolong kehidupan kita. So, ada dalam komunitas, tetap percaya sama Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Amin. Thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai dan sebentar aku mau tutup ibadah ini. Kita mau doa tutup dan doa berkat. So aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hasil belajar mereka, setiap hasil usaha mereka mengerjakan proyek apapun yang ditugaskan, itu bisa menghasilkan buah yang baik, nilai yang baik. Biar setiap tangan yang diangkat, diurapi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Kesehatan mereka dijagai Tuhan. Orang tua mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Dan apa yang mereka butuhkan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita, perlindungan dan pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout. Amen. So happy Sunday everybody. Happy weekend. And see you guys again next week. Bye-bye.